Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laudi Cynthia Arlobu dari kelas 12 IPS 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan perkembangan iptek era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki arti tersendiri. Ilmu dipandang sebagai produk, proses, dan paradigma etika. Ilmu diperoleh melalui kegiatan ilmiah, sedangkan pengetahuan didapatkan dengan proses pemahaman di luar metode ilmiah. Jika ilmu pengetahuan adalah rumus dan teori, maka teknologi merupakan praktek terapan dari rumus dan teori ilmu pengetahuan. Kemajuan teknologi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan, karena kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada perkembangan iptek era globalisasi terdapat 4 teknologi, yaitu teknologi luar angkasa, teknologi persenjataan, teknologi komunikasi dan informasi, dan teknologi transportasi. 1. Teknologi luar angkasa. Peristiwa penting yang mendasari berkembangnya teknologi luar angkasa dengan cepat dimulai saat adanya perlombaan angkasa dan perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Untuk soal antariksa, maka Uni Soviet lebih mengawalinya dibanding Amerika Serikat. Sputnik 1 dan Yuri Gagarin dengan Vostok 1 tahun 1961 keluar angkasa sebagai simbolnya. Namun, seakan petir di siang bolong, Amerika Serikat menyerobotnya dengan peristiwa bersejarah tahun 1969 ketika Neil Armstrong menjejakkan kakinya di bulan. Persaingan demikian mereda ketika Uni Soviet hancur. Perang dingin usai. 10 tahun kemudian, NASA, Rusia, Jepang, Eropa, dan Kanada meluncurkan ISS, sebuah stasiun ruang angkasa internasional pada 6 Desember 1998. Ini menjadi babak baru dalam perkembangan teknologi luar angkasa. Dua, teknologi persenjataan. Nyaris setiap negara memiliki persenjataan. Perkembangan teknologi persenjataan berkaitan erat dengan perkembangan militer, khususnya ketika Perang Dunia dan Perang Dingin. Di masa Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet memimpin perkembangan persenjataan dengan tujuan untuk melindungi kawannya dan perebutan pengaruh. Pihak yang terlibat berusaha meningkatkan mutu dan jumlah persenjataannya. Adapun teknologi persenjataan yang dikembangkan antara lain bom, senjata nuklir, dan rudal. Kepemilikan senjata-senjata ini pada akhirnya diketahui berbahaya dan memicu banyaknya konflik yang membuat situasi berbahaya. Kesadaran itu berdampak pada menurunnya tingkat persaingan teknologi persenjataan antar banyak negara. Tiga, teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi pada bagian ini adalah komputer, faksimili, televisi, radio, internet, dan ponsel. Kesemuanya mengalami perkembangan sesuai kebutuhan zaman. Dengan media-media tersebut, seakan dunia ada di genggaman tangan. Globalisasi masuk hingga ke ruang private. Kemudahan-kemudahan sekaligus kecanggihan yang ditawarkan merupakan proses sejarah yang terjadi sebagai ujian akan ketangguhan untuk terus survive seiring perkembangan pemenuhan kebutuhan manusia. 4. Teknologi transportasi. Perkembangan transportasi setelah zaman industrialisasi berjalan dengan sangat cepat. Inovasi berkembang sangat cepat, demikian juga penggunaan transportasi berjalan dengan sangat cepat. Dimulai dengan penerapan mesin uap untuk angkutan kereta api dan kapal laut, kemudian disusul dengan ditemukannya mesin dengan pembakaran dalam.
Penemuan selanjutnya yang sangat mempengaruhi sistem transportasi adalah dengan dikembangkannya mesin turbin gas yang kemudian menjadi turbojet yang digunakan pada pesawat terbang. Dampak perkembangan iptek era globalisasi. Dampak positif. 1. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu. 2. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. 3. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. 4. Adanya sistem pengolahan data hasil nilai yang menggunakan pemanfaatan teknologi. 5. Mudahnya melihat perkembangan dunia. Dampak negatif. 1. Siswa menjadi malas belajar. 2. Terjadinya pelanggaran asusila. 3. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pengetahuan yang disalahgunakan oleh pelajar. 4. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran sehingga membuat siswa menjadi malas. Demikian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.